yang diangkat oleh Opuye Purus, Pendeta Dr. Robinson Utar-Utar, saya Pendeta Victor Tinambunan sebagai Ketua Umum. Perkenankanlah kami atas nama panitia menyampaikan Sinode Gudang HKBP akan berlangsung dan bertempat di Auditorium Seminarium Sipoholon.
Bapak Ibu sekalian, saya mau pidato sekarang. Tadi sudah jelaskan. Ini pidato saya sudah disusun oleh istri saya sebenarnya ini. Jadi saya udah bikin pidato saya, dia koreksi, dia perbaiki, ya ini yang saya bacakan. Jadi kalau baik ya anunya dia ini. Horas padihita saluhutna salum. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang dalam anugerahnya memungkinkan kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan Sinode Godang ke-7 HKBP. Sebagai seorang jemaat yang lahir dan tumbuh menikah dan hidup di bawah naungan kasih HKBP, saya merasa sangat terhormat dapat berdiri di sini untuk menyampaikan sambutan dalam momen sakral ini. Saya jujur saya katakan ya, saya betul merancang betul mau datang kemari, karena saya pikir saya banyak ya berkontribusi buat Republik, tapi saya ingin juga sharing buat HKBP, karena HKBP ini supaya bisa lebih hebat lagi ke depan, karena itu adalah misi dari Nomensen waktu datang kemarin. Yang saya hormati Bapak Ibu Urus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, beserta Inang, para pimpinan Sinode, para pendeta, seluruh peserta Sinode Godang, dan seluruh jemaat yang mengiringi acara ini dengan doa. Dan ini pesan saya betul, coba kita sekarang semua bersatu secara spiritualitas untuk meminta Roh Kudus untuk datang di tengah-tengah sidang Sinode Godang ini. Karena suara Roh Kudus itu menurut saya suara yang bisa kita panggil kalau kita semua bersama-sama berdoa untuk itu. Dan ini saya kira perlu kita kita asah supaya ini bisa jadi. Jangan semua berpikir hanya jabatan, hanya jangan ke situ. Saya mungkin boleh memberikan sedikit nasihat mengenai ini, karena di antara sini mungkin tidak banyak yang berumur hampir 78 tahun. Jadi saya pikir saya punya privilege juga untuk menyampaikan pikiran-pikiran saya ini pada Bapak Ibu sekalian. HKBP gereja yang melayani umat dengan kasih. Jadi gereja harus melayani umat dengan kasih. Banyak bentuk pelayanan, atau kesehatan, pendidikan, pertanian, itu saya kira perlu dirumuskan bersama-sama. HKBP adalah salah satu dari 3 organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 4,5 juta jemaat terbesar di 32 distrik di seluruh Nusantara. Bahkan jika kita terus bekerja sama dan bersatu dalam doa, jemaat itu dapat bertumbuh menjadi 5-6 juta jiwa. Apakah bisa HKBP mengatur satu ketika bagaimana seluruh jemaat HKBP meluangkan waktu 5 menit untuk berdoa bersama-sama? 5 juta kita berdoa. Kita tentu ada waktunya. Dengan doa, lagu-lagu yang bagus, kita 5 menit, 10 menit kita berdoa untuk menajamkan spiritualitas kita. Saya kira pimpinan HKBP yang akan datang perlu merancang itu, sehingga hausan kita mengenai spiritualitas itu bisa kita atasi juga. Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan ini bukan sekedar angka, melainkan tanggung jawab besar bagi kita semua, khususnya bagi para pimpinan gereja. Namun dalam perjalanan sejarah panjang gereja ini, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan yang hadapi. Dalam setiap pemilihan pimpinan HKBP, sering kali muncul gejolak dan dinamika yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Hal ini menjadi keprihatinan kita bersama. Saya masih ingat waktu dulu HKBP, waktu saya masih di Bandung, bagaimana sampai lemparan-lemparan batu. Apakah itu kasih itu? Tentu tidak. Sampai ada yang meninggal. Jadi ini konflik semacam ini sudah harus kita membuang jauh-jauh, dan itu bisa kita kurangi terjadi dengan tadi mempertajam spiritualitas kita dengan berdoa dan berbuat baik, dan berbuat baik dengan sesama. Bapak Ibu sekalian, HKBP bukanlah milik siapapun, melainkan milik Tuhan. Gereja ini hadir untuk membawa kabar baik, untuk melayani umat dengan hati, untuk menjadi terang bagi dunia. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam sinode ini benar-benar terpusat pada kepentingan umat dan panggilan pelayanan. Ini saya kira penting sekali kita camkan. Memimpin gereja adalah pelayan. Saya ulangi, memimpin gereja adalah pelayan.
bukan penguasa. Menjadi pimpinan gereja sebesar HKBP adalah tanggung jawab yang sangat besar. Jemaat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya mengejar jabatan atau kedudukan. Jemaat membutuhkan pemimpin yang tunduk pada Kristus, yang memahami panggilan sejatinya sebagai pelayan umat dan yang mau berkorban untuk kepentingan jemaat. Para pendeta, khususnya pimpinan gereja, memiliki tugas mulia untuk meningkatkan spiritualitas jemaat. Ini saya pikir harus menjadi program dari pimpinan yang akan datang, bagaimana program untuk membuat spiritualitas jemaat. Karena dari hasil survei yang kita buat dengan 561.000 yang melihat video saya itu, semua mayoritas mengatakan kami miskin dengan spiritualitas, kering dengan spiritualitas. Gereja harus menjadi tempat di mana jemaat merasa dekat dengan Tuhan. Pemimpin gereja harus mampu menuntun jemaat untuk semakin mengenal firman Tuhan, menghidupkan nilai-nilai Kristiani, dan membangun budaya doa yang kuat di setiap lapisan masyarakat. Eloknya begitu kita masuk di gereja, tidak ada lagi pembicaraan-pembicaraan pribadi. Yang ada adalah lagu-lagu gereja yang membawa kita lebih tenang, yang memanggil Roh Kudus supaya hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita sesama masih bincang-bincang, jangan dalam gereja, keluarlah dari dalam gereja. Gereja itu biarlah kita tadi untuk mendapatkan satu kedamaian, memupuk spiritualitas kita. Melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Seorang pemimpin gereja tidak boleh hanya memikirkan jabatan atau kekuasaan. Dia harus hadir sebagai seorang pelayan yang menyentuh hati umat, yang merangkul setiap jemaat tanpa memandang latar belakang, dan yang akan menempatkan kepentingan umat di atas segalanya. Membawa pembaruan yang relevan dengan zaman. Dunia terus berubah, dan gereja perlu menyesuaikan cara pelayanannya agar tetap relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai kekal dari Alkitab. Gereja perlu mendorong literasi Alkitab yang relevan dengan era digital dan membangun pendidikan yang membekali generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman. Kemarin saya menonton 60 Minutes di program TV di Amerika. Mereka menayangkan bagaimana artificial intelligence itu begitu cepat membuat perubahan-perubahan di dunia. Dan hampir semua nanti dengan ChatGPT akan bisa dijawab. Itu menjadi tantangan buat para pendeta. Bagaimana kalau mereka katakan, untuk apa saya pergi gereja lagi kalau saya bisa dapat jawaban dari ChatGPT. Kemarin Mang Epurus cerita bagaimana di Jerman gereja kosong karena mereka sudah masuk dalam posisi seperti itu. Jadi saya minta kita jangan mengignore ini. Ini tantangan yang dihadapi para pendeta semua dan kita semua. Apakah kita anak cucu kita nanti menjadi orang seperti itu? Istri saya terus terang selalu memberikan kesempatan untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami memahami masalah ini. Bahwa Tuhan itu yang bekerja di tengah-tengah kita. Dan kita harus mendekatkan diri terus. Saya sudah singgung tadi, kepentingan umat adalah prioritas utama. Dan saudara-saudaraku dalam Kristus, tugas utama gereja adalah melayani umat. Pelayanan ini bukan hanya sekedar aktivitas rutin, tetapi panggilan untuk memberikan dampak nyata dalam kehidupan jemaat. Saya ingin mengingatkan kita semua pada semangat misionaris Ludwig Ernemann yang 163 tahun lalu datang ke Tanah Batak, membawa kabar baik dengan tujuan agar orang Batak mengenal kebenaran. Semangat ini harus menjadi terus inspirasi kita dalam melayani jemaat, terutama di era modern ini. Umat mengharapkan pemimpin yang mengutamakan pelayanan spiritual dan memperkuat pelayanan spiritual di ke depan ini. Saya juga berharap kita mendorong pembaruan yang membawa gereja lebih dekat dengan kehidupan umat, menjadi teladan dalam kerendahan hati dan integritas, membangun hubungan yang harmonis di tengah-tengah keragaman masyarakat. Pemimpin seperti ini harus bisa lahir dari proses pemilihan yang jujur, transparan, dan terpusat pada doa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya agak berbeda dengan melihat betapa ada kecenderungan dari pemilihan Oporus itu seperti pemilihan pilkada. Tolong Bapak Ibu hindarin itu. Itu adalah dosa besar menurut saya kalau sampai itu terjadi. Saya tidak berpihak kepada siapa karena di situ ada bertentang bilang juga Pak Luhut ini berpihak kepada siapa. Saya berpihak pada calon pemimpin
yang bertekad, berjanji akan meningkatkan spiritualitas di HKBP. Siapa dia? Kita berdoa. Saya berdoa, setiap waktu sekarang saya berdoa. Berdoa terus untuk Tuhan menunjuk orang yang mau menegakkan spiritualitas di HKBP ini. Itu saya himbau pada kita semua, gunakan nurani kita masing-masing. Berdoa kita semua pada Bapa yang di sorga, untuk supaya Tuhan turun di tengah-tengah gedung ini, tengah-tengah Sipakolon ini, untuk menunjuk siapa yang paling cocok untuk pekerjaan ini. Dan itu tanggung jawab dia. Saya ulangi kata-kata dia, itu tanggung jawab dia sebagai Eporus, bahwa dia harus melakukan itu. Bukan karena jabatannya supaya dipanggil Opu dan sebagainya. Bukan itu. Tapi yang menjadi penting, bahwa Anda sebagai Eporus mempunyai tanggung jawab meningkatkan spiritualitas daripada jemaat HKBP yang berjumlah 5-6 juta orang tadi. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengakhiri pada sambutan saya ini, HKBP harus menjadi terang bagi dunia, menjadi gereja yang melayani umat dengan kasih, dan menjadi saksi Kristus di tengah bangsa ini. Dan saya juga berharap kita semua sudah mempertimbangkan nanti bagaimana cara memilih Eporus yang akan datang. Saya sudah katakan di video saya, mungkin kita mempertimbangkan dengan penelitian yang bagus, menjemput dan disurat. Tentu ada yang bilang nanti dapat yang jelek. Jangan pilih 3 orang itu orang yang jelek. Yang dipilih 3 itu sudah dari bawah dan itu sudah baik. Siapapun yang dipilih itu adalah orang yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sidang Sinode Godang yang punya kewenangan apa saja. Saya titip pada Bapak Ibu sekalian, kali ini dan ke depan jangan gunakan ingkot-ingkot lain. Bagilah kita memilih dengan nurani kita, dan kita berdoa dan berdoa dan berdoa untuk meminta pada Tuhan Roh Kudus turun di tengah-tengah gereja. Itu aja dari saya. Pendidikan sekali lagi dari kami akan kami terus dorong, dan saya kira Yayasan Del, istri saya sendiri, itu juga akan sangat mendorong untuk pendidikan, karena menurut saya kunci pendidikan ini. Dan saya minta nanti HKBP tadi mengenai pendidikan, mengenai tadi liturgi, mengenai pemilihan Eporus, mengenai apa mesti dibatasi jumlah Eporus umurnya. Biar aja Eporus itu batuk-batuk baru diganti. Kalau memang dia bagus, kita lihat Eporus Justin umur berapa puluh tahun, itu sejarah. Eporus Nomensen berapa puluh tahun. Yang penting dia mampu tadi melaksanakan tugasnya sebagai Eporus, menjadi bapak gembala yang menggembalain kita semua, dan dia bisa menjadi tempat kita mengadu. Dan ini saya kira yang menjadi panggilan atau himbauan dari saya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang lain-lain saya pikir kalau kita kompak, kita bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Itu pengalaman saya selama bertugas sebagai di militer maupun sebagai pejabat pemerintah. Sekali kita menjadi kompak satu, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. HKBP juga saya kira begitu. HKBP Nabolon ini akan tetap bolon tambah besar kalau kita semua kompak. Jangan cepat musuhan, jangan cepat marah-marah. Kita tiap hari tadi perjamuan kudus, saya lihat sangat bagus, dan kita semua mengampuni, memaafkan orang lain. Itu lakukanlah. Jangan tadi kita sudah mau jadi Eporus, kita masih marah-marah sama orang kan. Ya, nggak boleh lagi begitu, dan seterusnya. Eporus semua harus bisa lepas, dan saya berharap itu. Dan sekjen, kalau saya tidak tahu ini, saya lempar aja ini. Sekjen kan tidak mesti jadi pendeta. Sekjen memanage HKBP. Eporus adalah bapak gereja. Bapak gereja bisa aja umur 60 tahun, 70 tahun. Ya kalau perlu 80 tahun. Saya 78 tahun depan masih sehat-sehat aja, Bu. Ya. Jadi poin saya adalah makin tua dia, makin arif, dia nggak ngawinin anak lagi. Jadi nggak ada pikiran situ lagi, dia fokus pada penggembalaan. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih, selamat bersinode Godang. Saya ingin kita semua sukses, dan terima kasih Horas Amang Eporus Robinson yang sudah bekerja 4 tahun, dan saya kira sudah banyak meninggalkan hal-hal yang baik buat kita. Nanti kita lihat Eporus yang datang harus bisa lebih baik dari Amang Eporus Robinson, dan kita doakanlah itu. Dan saya pikir nanti setelah Amang Robinson dan Eporus yang akan datang, jangan dibatasi 4 tahun. Tiap 4 tahun kita berkelahi nyari Eporus. Jadi biarkan aja, kalau perlu 10 tahun, 10 tahun.
asal memang betul-betul dia bagus. Karena setiap pemilihan Epurus Select selalu aja ada macam-macam dan belajar mengajarin kita untuk ingot-ingot yang menurut saya itu tidak baik. Sekian, terima kasih. Horas Madhita Sudeh.